Assalamualaikum, masih dari konten ngapain aja. Teman-teman, kali ini Mang Ucup dan Cece masih ada di kota Bandung nih teman-teman. Di hari pertama, tapi di episode yang kedua kita upload ke YouTube. Masih inget kan di konten sebelumnya yang kita kejebak hujan, itu kita teman-teman mau ke BEC, salah satu pusat grosir elektronik yang terbesar di kota Bandung teman-teman. Ada janji dan udah janji lama banget dengan keponakan untuk beliin iPhone XR teman-teman. Pengennya keluaran yang terbaru, tapi secara kita harus realistis juga ya, masih bocah umur kelas 7, kelas 8 itu mau yang update banget iPhone-nya nggak mungkin dong kita kasih. Kita kasih aja yang tipis-tipis, yang udah keluaran lama dan jatuh pilihannya kepada iPhone XR. Gini nih serunya, pokoknya ikutin terus kegiatan Mang Ucup dan Cece di hari pertama. Kita datang ke kota Bandung langsung dengan beragam agenda dan berbagai list-list yang udah kita siapin di Jakarta. Jadi ketika liburan di kota Bandung itu udah tertata dan bisa kita maksimalkan meskipun waktunya tetap singkat. Ditanyain terus kapan datangnya, kapan pulangnya. Dan akhirnya ketika hari H datang, kita langsung di hari pertama udah janjian. Ponakan Mang Ucup udah survei teman-teman, gak punya waktu buat nyari cara gimana biar dapat barang yang bagus, tapi langsung dikasih tanggung jawab untuk nyari, untuk nyeleksi sendiri, untuk pelajari gimana cari iPhone XR yang second tapi kualitasnya bagus. Akhirnya kita jatuh kepada salah satu toko yang ada di Bandung Electronic Center teman-teman. Dan kalau teman-teman mau misalnya nyari barang-barang bagus di kawasan BEC, ini bener-bener Mang Ucup dapat info dari ponakan, katanya kalau misalnya beli produk-produk Apple ataupun iPhone itu ada di Digicel teman-teman. Kelihatan banget dari tokonya ini rame banget dibandingin dengan toko-toko yang lainnya. Ini aneh banget secara psikologi, kalau toko ngelihat toko rame dengan satu produk yang satu merek, itu udah jelas toko itu tuh udah bisa dipercaya teman-teman. Apalagi udah banyak banget review yang ada di TikTok, yang ada di Instagram maupun di sosial media lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman cari barang, mungkin bisa direkomendasikan kalau bisa nyarinya di Digicel teman-teman yang ada di Bandung Electronic Center nih. Tapi nyari barang pun gak langsung nemu gitu aja teman-teman. Nyari barang itu jodoh-jodohan dan harus selektif banget. Sebelum sampai ke Digicel kita muter-muter dulu, kita cari, kita survei harga, di rentang harga berapa sih si iPhone XR di tahun 2023 ini. Kita cek fisiknya dulu, cek softwarenya dulu, pokoknya disesuaikan, diperiksa seselektif mungkin. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli, kita harus baca-baca dan nonton dulu reviewnya di YouTube teman-teman. Jangan sampai kejadian kalau misalnya kita udah beli barang, atau apalagi barang itu adalah barang yang kita inginkan, terus misalnya kita nggak sesuai kalau misalnya udah dibawa ke rumah. Itu sayang banget teman-teman. Jadi diusahakan seselektif mungkin, sedetail mungkin, serempong mungkin kalau perlu. Nawarnya juga harus bisa, harus dapat, dan pokoknya dengan perintilan-perintilan ataupun detail-detail lainnya harus benar-benar teliti dan betul-betul kita periksa. Akhirnya dapat nih salah satu barang yang diinginkan sama ponakan. Ada 3 warna, ada hitam, ada biru, ada merah, ada kuning, ada 4 warna ternyata. Tapi dari ke-4 warna itu ponakan jatuh cintanya tetap sama yang warna hitam. Nggak tahu kenapa, tapi kalau secara fisik kita bertiga nih yang nganter, yang ikut-ikutan rempong nganter, jatuh cintanya sama yang warna kuning teman-teman. Nggak tahu kenapa, karena sebagus itu ngelihat iPhone XR warna kuning. Tapi ponakan yang pengen dia milih yang warna hitam. Gak tahu kenapa pilihannya tetap ke warna hitam, meskipun kita udah goda, udah kita tawarin kelebihan dan ceritain gimana bagusnya yang warna kuning, tapi tetap pilihan jatuh ke warna yang hitam. Emang susah banget teman-teman ya ngasih saran ke anak usia ya kelas 7, kelas 8, seusia kayak gini lah, yang lagi nyari-nyari barang yang dia inginkan. Kasih tanggung jawab biar dia menyelesaikan semua persoalan ataupun urusan-urusan jual beli ini nih. Pokoknya harus punya tanggung jawab. Udah punya iPhone XR itu harus bisa dimaksimalkan. Jangan cuma buat main game ataupun buat sosial media belaka. Itu bakalan sayang banget, bakalan sia-sia kekuatan iPhone XR yang kuat di video dan di fotografi. Sayang banget kalau nggak dimaksimalkan.
Nggak mau tahu, pokoknya itu handphone harus dimaksimalkan. Jangan cuma jadi sosial media belaka dan cuma jadi pajangan doang nih. Harus punya tanggung jawab. Lanjut ke agenda berikutnya, Mang Ucup dan Cece mampir ke Oppo Service Center teman-teman. Ada aksesoris yang harus kita beli dari salah satu brand Oppo nih teman-teman, karena handphone kita berdua Oppo dan salah satu headsetnya udah mulai rusak, udah mulai patah-patah, udah waktunya diganti teman-teman, dan carinya yang original juga ya. Mumpung di salah satu tempat yang sama dengan tadi ponakan beli handphone, di sini juga ada Oppo Service Center. Jadi kita beli headset yang ori teman-teman buat nelfon, nggak tahu, pokoknya kalau misalnya pakai headset itu lebih enak aja kalau misalnya kita mendengarkan sesuatu ataupun menelpon. Jadi kita mampir dulu sini teman-teman, kita beli yang original dulu nih headsetnya. Banyak banget ya perintilan ataupun detail-detail agenda hari pertama, padahal nih teman-teman udah direncanain, udah di list ketika hari pertama kita harus kesini, biar di sisa-sisa hari berikutnya di Kota Bandung kita bisa main dan bisa kita maksimalkan. Beres nganter ponakan beli iPhone, Mang Ucup juga udah beres beli aksesoris Oppo, kita pulang teman-teman. Kita lihat gimana cantiknya Jalan Merdeka nih di Kota Bandung, di depan Balai Kota teman-teman. Suasana udah mulai redup karena ini udah menjelang maghrib, jam 5 lebih dikit teman-teman. Lampu-lampu taman dan lampu jalan udah dinyalain. Pohonan di kiri kanan juga rindang banget, cuaca sejuk, adem. Berasa banget nih Bandungnya bener-bener klasik. Ini nih Bandung yang kita inginkan nih, kayak gini nih suasananya nih. Dan emang jalan-jalan paling asik di Kota Bandung itu waktu sore teman-teman. Enak banget, adem banget, apalagi pakai motor yang bisa satset. Kita udah masuk ke kawasan Gatot Subroto teman-teman. Bentar lagi kita akan pulang ke rumah karena udah lelah di aktivitas hari yang pertama yang padat banget dari pertama kali kita pergi tadi dari Jakarta jam 6.30 sampai sore ini nih. Padat banget di sekitaran kawasan Jalan Gatot Subroto teman-teman. Ini di kawasan sekitar Trans Studio Mall Bandung nih. Sebelumnya di ujung sana ada Trans Studio Mall Bandung, tapi sebelum sampai ke sana kita udah keburu belok ke arah kiri ke rumah Cece teman-teman. Masih banyak agenda-agenda lain di hari kedua teman-teman. Nanti kita akan posting di hari berikutnya ya. Kita pecah-pecah episodenya, nggak mungkin disatukan dalam satu episode karena lumayan panjang dan takutnya teman-teman juga akan bosen banget nih. Maksimal kita 10-12 menit satu video yang kita posting ke YouTube teman-teman. Di depan kita udah siap-siap belok ke kiri ya teman-teman ya. Masuk ke daerah rumahnya Cece nih. Udah mulai maghrib juga, udah mulai gelap di jalanan. Jadi kita putusin untuk cepet-cepet pulang untuk nabung tenaga lagi buat aktivitas besok hari yang masih lumayan padat teman-teman. Kita masuk ke area Jalan Warta teman-teman. Udah mulai sepi di jam-jam segini. Udaranya juga udah mulai sejuk banget nih. Kebetulan banget kan udara Bandung hari ini tuh udah di musim hujan, ditambah lagi dengan cuaca yang lagi adem-ademnya. Berasa banget Bandung kembali ke waktu-waktu dulu nih cuacanya nih. Kayak gini nih waktu-waktu ataupun cuaca-cuaca yang kita inginkan. Di depan itu ada pasar teman-teman. Pasar Warta dengan berbagai macam jualan jajanan sorenya. Kita mampir dulu sebentar buat beli beberapa cemilan ataupun yang biasa kita bawa ke rumah. Mang Ucup nggak tahu kenapa pengen jus nih, kombinasi jus jambu dan jus buah naga untuk memperlancar pencernaan, untuk menyegarkan kondisi, untuk menambah ataupun menyerap vitamin C sebanyak mungkin karena jangan sampai sakit kalau misalnya kita menghadapi udara dingin, apalagi masih harus punya tanggung jawab untuk tetap kerja ketika pulang ke Jakarta nanti. Tapi di sebelahnya ada tukang burger tuh. Kita ambil footage sedikit lah, kita intip-intip tipis-tipis gimana burger yang ada di Pasar Warta nih teman-teman. Nggak dibeli, cuma lihat-lihat, ambil footage aja. Lumayan buat bikin konten teman-teman. Kita tambahin durasinya ya. Ada tukang gorengan yang banyak pengantrinya. Kemudian situasi Pasar Warta yang sore hari masih tetap aja aktivitas jual beli masih ramai. Dan Mang Ucup masih nunggu jus jambu kombinasi buah naga nih. Sambil kita nunggu jus jambu kombinasi buah naga, kita lihat si abang-abangnya bikin burger ya teman-teman ya. Gimana dia asik bikin kudapan untuk sore ini nih. Hari pertama datang ke Kota Bandung udah menjalani berbagai macam list yang kita rencanakan. Sore hari
naik ke rooftop, kita sambil nikmati sore hari di kota Bandung, ditemenin dengan peliharaan burung-burung dara ataupun merpati yang bertengger di atas rooftop, teman-teman. Kayak ginilah kita nikmati hari pertama di kota Bandung sebelum besok menjalankan berbagai aktivitas lainnya. Mungkin segitu dulu ya konten dari Mang Ucup dan Cici hari ini. Semoga kontennya menghibur, semoga teman-teman juga terhibur dengan konten kita, dengan celotehan kita, dengan obrolan kita pokoknya nih. Sampai ketemu lagi besok dengan konten ngapain aja di kota Bandung, episode jalan-jalan 5 hari di kota Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.